Masyarakat sudah tak asing lagi dengan kabar perceraian artis dalam maupun luar negeri. Rasanya setiap tahun selalu ada artis yang bercerai. Dengan maraknya perceraian di kalangan selebriti ini, mampu mempertahankan perkawinan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya merupakan sebuah prestasi dalam hubungan pernikahan. Dan berikut beberapa pasangan artis yang harmonis versi basa-basi. Ada selebritis Hollywood Tom Hanks dan Rita Wilson. Walaupun sudah menikah sejak tahun 1988, namun pasangan ini masih tetap rukun hingga sekarang. Memang perlu komitmen dan kerjasama tim yang kuat untuk membina rumah tangga nih. Dan mereka berhasil menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang hebat. Kemudian di posisi kedua ada pasangan sehidup semati yaitu almarhum Sofyan Sophian dan Widiawati. Pasti banyak yang iri dengan pasangan yang satu ini. Mereka menikah pada tanggal 9 Juli 1972. Dari hasil pernikahannya mereka dikaruniai 2 orang anak, Roma dan Romi. Biduk rumah tangga mereka nampaknya jauh dari gosip miring. Kemudian di posisi ketiga ada kisah cinta artis Bollywood yaitu Shah Rukh Khan dan Gauri Chibber. Seperti layaknya sepenggal kisah dalam film romantis, di mana Shah Rukh yang beragama Islam mencintai gadis Hindu yang berusaha mendapatkan restu dari orang tua pujaan hatinya. Setelah 6 tahun tak henti berjuang, akhirnya pada 25 Januari 1991, hubungan keduanya mendapatkan restu. Dari pernikahan beda agama tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak. Wah, makasih ya. Saya Yayan Gauri menjadi salah satu pasangan selebriti terawet versi basa-basi. Dan menurut kalian, sejauh apa sih pasangan ini mengenal satu sama lain? Thank you. Merasa tersanjung ya. Shah Rukh Khan ternyata nonton basa-basi tiap pagi. Bahasa Indonesianya luar biasa. Luar biasa sekali. Fans loh. Saya sampai terkejut loh dia. Iya. Keren, suaranya agak beda sama di film ya. Sekali lagi pemirsa, kenapa sih kita ngebahas ini? Karena kita pengen ngasih tahu, ini kan yang namanya mempertahankan rumah tangga memang gak gampang. Nah, sebagai suami istri kadang-kadang mungkin kita butuh bantuan pihak ketiga untuk saling mengenal satu sama lain ketika kita merasa komunikasi udah mulai agak susah nih sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu caranya. Salah satu caranya adalah membaca karakter dengan gambar. Salah satu ya Mbak ya. Nah, banyak banget cara sebenarnya. Nah, pemirsa di rumah juga bisa ikutan kita bacain karakternya. Kita? Hah? Mbak Ya, Debo? Iya Mbak Debo. Kalau kita yang bacain ngaco jadinya. Ya, so tahu aja. Di Twitter sudah ada template-nya seperti ini ya Mbak Deborah. Ya. Mungkin bisa dijelasin deh kira-kira. Mohon maaf. Jadi ini ada 12 gambar. Buat yang pengen ikutan, gambarnya dijajar aja langsung berdua di depan dirinya, di atas meja boleh, di atas lantai boleh. Asal jangan di atas atap ya Mbak ya. Iya. Repot soalnya. Panas. Dan jangan di atas kompor, nanti kebakar. Betul Ya. sekali. Terus kemudian pilih dari 12 gambar ini yang mau dikembangkan duluan yang mana? Yang mau digambar duluan yang dikembangkan. mana? Jadi ini kan Dikembangkan. sudah ada gambar setengah Oh, oke. jadi. Siap. Order requestnya adalah mengembangkan, kemudian pilih yang nomor 1 yang mana, dan dinomorin dan seterusnya dan seterusnya. Jadi boleh secara acak suka-suka kita mau mulai dari mana ya? Iya. Penomorannya Oke. bukan karena sesuai pengembangan ya. Sesuai pengembangan. Oh, tetap sesuai pengembangan. Sesuai pengembangan. Mana yang mau penomorannya. dikembangkan duluan? Oke, Misalnya, itu suka berarti yang nomor 1. kotak ujung kanan bawah, ya udah itu yang dikasih nomor 1. Suka yang ujung kiri atas, atau suka yang tengah? Suka-suka. Siap. Oke, baiklah. Silakan buat pemirsa. Kemudian kalau udah selesai digambar, difoto lagi, kemudian mention ke basa-basi Trans TV. Nanti akan dibacakan langsung oleh Mbak Debu seperti apa. Kalau ngerti ya, kalau belum ngerti, kita sekolah dulu, kita ketemu 4 tahun lagi ya. Ya, takutnya nggak ngerti. Oke, kita akan menganalisis dan kedua pasangan suami istri ini sudah bersedia untuk dianalisa. Cili, baik secara gambar maupun secara tulisan. Iya. Mau yang 7 tahun menikah atau 4 tahun menikah? Bebas. Kayaknya udah siap duluan atau gambarnya udah. Udah setengah Oke, belas, baiklah oke. yang 4 tahun menikah terlebih dahulu. Silakan mulai dianalisa. Boleh. Apakah betul prioritas mereka sama? Sebetulnya satu yang mau saya disclaimer dulu, tidak ada benar salah. Oke, tidak Ya. ada benar salah. Tidak ada Masalah benar prioritas salah. tergantung urusan manusia masing-masing. Ya. Yes, betul. Kemudian mau prioritasnya sama atau beda, tidak ada yang lebih baik. Semua sama.
Hanya melalui tes ini jadi lebih tahu, oh kalau buat suamiku prioritasnya ini, so how can I serve him better? Oh prioritas istriku yang itu, jadi untuk nyenengin istriku sebaiknya aku mesti gimana ya, gitu. Jadi nggak ada yang lebih baik, lebih buruk, nggak ada benar, nggak ada salah. Kita berkenalan dengan pasangan suami istri ini, yang ternyata, jadi sebetulnya analisa gambar ini mendukung analisa tulisan tangan. Tulisan tangan ini menunjukkan karakternya. Nah, ini menunjukkan prioritasnya. Ternyata di antara dua ini prioritasnya sama-sama. Marwah dan Mas Arik sama-sama yang nomor 1 kanan bawah yang seperti laut. Harusnya gambar ini direspon dengan benda hidup. Direspon. Sambil dilihatin Bagus. boleh, Mbak Debra? Kalau tidak direspon berarti perlu di-exercise lagi di area itu. Yang direspon adalah gambar laut. Gambar laut ini menunjukkan rasa percaya diri seseorang. Ternyata bagi keduanya prioritas nomor 1 yang penting buat keduanya adalah rasa percaya diri masing-masing pihak. Dan sama-sama digambar benda hidup, hanya beda aja. Sama-sama burung, biasanya orang gambar ikan. Jarang sih saya lihat ada gambar burung. Cuman ini sama-sama gambar burung dan sama-sama di atas, dua-duanya sama. Berarti kan gampang ya, karena prioritasnya sama, jadi lebih tahu, oh yang penting buat suamiku tuh apa? Sama kayak yang penting buat aku. Rasa percaya diri. Rasa percaya diri. Oke. Dan confirm dengan tulisan tangan. Ini si Marwah ya. Salah satu orang yang kalau buat si pemilik tulisan tangan itu ternyata rasa percaya diri atau self esteem itu penting buat dia. Nomor 1 adalah pasti ada banyak indikator. Salah satunya adalah ukuran tulisan tangannya besar-besar. Besar tuh harusnya saya pakai penggaris, cuma ini kelihatan besar Itu sih. yang besar banget siapa tuh? Ini Mas Arik. Oh, Arik. Iya. Aku biar pegang Mbak jelasin. Oh ya. Salah satunya adalah agak naikkan dikit Mas biar enak bersihnya. Terus naik. Nanti salah tunjuk gak enak deh. Oke. Dia kan nggak enak, weddingnya enak. Jadi kalau yang ini kan memang ukurannya besar-besar, minimal 3 mm. Harusnya pakai penggaris, cuman saya biasa ngukur sih, saya tahu ini pasti 3 mm lebih dikit. Nah yang ini huruf kapitalnya besar-besar. Dua tanda ini apakah mau semua hurufnya besar atau hanya huruf kapital saja yang besar, itu indikatornya artinya sama, bahwa bagi kedua pemilik tulisan tangan ini rasa percaya diri atau self esteem itu penting. Berarti jangan protes kalau mereka misalkan beli baju, dandan, karena mereka juga itu adalah bagian dari rasa percaya diri mereka. Nah, menarik sekali. Rasa percaya diri buat Mas Arik ini bukan berdasarkan penampilan, tapi lebih kepada penerimaan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Buat si Marwah, justru rasa percaya dirinya dia lebih ke intellectual knowledge. Jadi beda ya, sama-sama self esteem tapi bukan dengan perhiasan, bukan Tapi dengan perhiasan ada juga. ada juga. Oh, ada juga. Oke, kebetulan jadi Kan kalau Mas beda-beda. Arik dengan penerimaan, kalau Marwah Ya. dengan intelektual. Dengan pengakuan bahwa oh kamu sebetulnya sih tadi menurut saya sudah melakukan tanpa sadar kayak wah istri gua lulusan waktu di ruang make up gitu kan, saya memperhatikan dia memuji tanpa sadar bahwa wah istri gua lulusan psikologi nih, sebetulnya dia bangga dengan istrinya yang lulusan Dan psikologi. itu adalah salah satu sebenarnya sudah tepat. Sudah tepat. Dan tadi waktu didandanin kan saya ngelirik bentar karena kan saya udah tahu tulisan tangan Marwah kemarin malam ya. Dia senyum gitu. Dan cuek tapi senyum. Kelihatan. Nah, jadi kan dengan begini kan lebih bisa serve better masing-masing pasangan. Berarti Marwah ini lebih senang dipuji kepintarannya dibanding kamu cantik ya, kamu ini ya. Ya. Makanya tadi dia barusan ngomong sama aku juga, dia pengen banget S2 ngelanjutin psikologinya ya. Iya, benar. Itu benar banget. Orang kalau nggak kenal kan bisa saja menilai, biasanya kan just a book by its cover Iya, ya. iya. Menilai, oh berarti dinilai aja penampilannya, oh ini cantik karena acting, berarti otak nggak penting lah. Justru bagi dia pencapaian intelektual itu yang terpenting. Prioritasnya dia. Oke, Prioritas baik. dia. Maaf Pak, mukanya boleh sambil senyum Pak Bapak. Ada masalah Pak? Gak apa-apa. Gue pikir gue bisa turunin, ternyata gue liat di gambar, ada terus standby. Oke, itu baru sedikit ya. Kita nggak bisa ngebahas banyak karena ada keterbatasan durasi. Nanti kita akan menuju ke pasangan selanjutnya. Tapi sekarang aku akan memperlihatkan ini dia momen bahagia Arik dan Marwah. Like a small boat on the ocean. Perjalanan cinta Atalarik dan Sania Marwah
Awalnya terjadi saat keduanya sama-sama membintangi sinetron yang sama. Kebersamaan di lokasi sinetron membuat benih-benih cinta mereka timbul. Menikah di tahun 2012, rumah tangga yang mereka bina saat ini sudah menginjak usia ketiga. Beberapa momen spesial pun telah mereka lewati. Di tahun 2013, Marwah melahirkan putra pertama mereka. Kemudian di tahun ini, Marwah melahirkan kembali putra keduanya. Di tengah kesibukannya, mereka tetap meluangkan waktu untuk berlibur bersama ke Hong Kong beberapa kali. Itu momen bahagia penting loh untuk di-capture. Supaya kalau lagi berantem-berantem, ya lihat lagi momen bahagianya. Bisa makin kesel juga kan. Ya makanya sayang ya kalau pasangan-pasangan sekarang tidak meng-capture momen-momen bahagia. Karena zaman sekarang nggak usah bahagia, mau makan aja di-capture. Makan dulu cekrek, ya kan? Masa momen bahagia nggak di-capture ya? Betul, harus. Oke, nanti kita akan balik lagi karena masih ada satu pasangan lagi yang belum kita analisa prioritasnya. Ada satu pasang lagi belum kita analisa prioritasnya. Kita. Tuh kan dia kayaknya pengen banget ya emang sama gue, bukan lah. Terus siapa dong? Inilah Mas Surya sama Mbak Cynthia. Kok lu ngelirik ke gue, ada apa? Ini, karena jangan kemana-mana tuh di basa-basi. Udah ikut dulu aja deh. Apaan sih? Singlok loh. Semakin mirip dengan pasangan berarti itu jodoh Anda. Para ilmuwan di Amerika menemukan bahwa pasangan yang bahagia dengan pernikahan mereka akan tampak semakin mirip dari hari ke hari. Para psikologis dari Yale University mengatakan bahwa suami istri akan saling meniru satu sama lain tanpa mereka sadari. Mulai dari ekspresi wajah hingga kebiasaan. Mereka akan saling meniru tanpa disadari. all around us.